Bulan Sya'ban merupakan bulan yang ke-8 pada tahun Hijriyah. Bulan Sya'ban banyak yang dilupakan oleh manusia, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah ketika itu pernah ditanya, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya perihal bulan Sya'ban, karena ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak melakukan puasa di bulan Sya'ban. Ketika ditanyakan kepada Rasulullah kenapa beliau banyak berpuasa di dalam bulan Sya'ban itu, kemudian Rasulullah menjawab, "Dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan," kata Rasulullah. Karena bulan Sya'ban itu, kata Rasulullah, merupakan bulan yang dilupakan oleh manusia ketika itu. Kenapa dilupakan? Karena baina Rajab wa Ramadan. Karena letaknya atau posisinya bulan Sya'ban itu berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, kata Rasulullah. Ya. Sehingga bulan Sya'ban ini banyak dilupakan oleh orang. Kenapa? Karena kita sudah ketahui bersama bahwa Rajab itu merupakan salah satu dari bulan dari 4 bulan yang dimuliakan di dalam Islam. Jadi Rajab merupakan salah satu arba'atun hurum, merupakan salah satu dari bulan istimewa di dalam Islam. Jadi orang-orang yang beribadah di dalam 4 bulan yang dimuliakan ini, yang salah satunya adalah Rajab, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Rajab itu tiba, maka orang-orang akan berlomba-lomba untuk meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rajab merupakan salah satu bulan yang dimuliakan. Orang yang beribadah di dalam bulan yang dimuliakan itu, maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga nantinya ketika bulan suci Ramadan tiba, yang merupakan bulan mulia, bulan yang ditunggu-tunggu kehadirannya, ditunggu-tunggu kedatangannya, maka orang-orang akan lebih jauh meningkatkan ibadahnya lagi di dalam bulan suci Ramadan nantinya. Kemudian Sya'ban yang berada di antara Rajab dan Ramadan, orang-orang pada banyak yang lalai ketika itu. Orang-orang banyak yang lalai ketika bulan Sya'ban. Bulan Rajab orang meningkatkan ibadahnya, Sya'ban orang pada lalai, Ramadan baru meningkatkan ibadahnya lagi. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak melakukan puasa di dalam bulan Sya'ban sebagai bentuk perhatian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap bulan Sya'ban itu. Ya. Selain Rasulullah juga mengatakan bahwa Rajab adalah syahrun turfa'u fihil a'mal. Bulan Sya'ban, kata Rasulullah, merupakan bulan diangkatnya amal ila Rabbil alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaimun, kata Rasulullah. Maka aku senang, kata Rasulullah, aku suka, kata Rasulullah, ketika amalku itu diangkat, diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ana shaimun, aku dalam keadaan berpuasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersyukurlah kita yang masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa bertemu dengan bulan Sya'ban ini, sehingga mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ibadah di dalam bulan Sya'ban ini. Perbanyak ibadah apa? Ya apa saja yang bisa kita lakukan. Ibadah apapun saja boleh dilakukan. Boleh yang senang puasa, ya monggo puasa di dalam bulan Sya'ban. Berapa hari puasa di dalam bulan Sya'ban terserah semampunya. Ya, karena Rasulullah pernah di dalam bulan Sya'ban itu banyak sekali melakukan puasa. Akan tetapi di kesempatan yang lain Rasulullah tidak berpuasa. Jadi ya silakan. Yang mau berpuasa di bulan Sya'ban ya silakan, yang tidak pun ya monggo, tidak usah puasa. Yang penting jangan saling menyalahkan.
Jangan saling mencaci. Udah tidak puasa sendiri menyalahkan orang yang puasa. Ya, sebagaimana yang sudah disebutkan dalam hadis, ya, yang hadis dari Sayyidah Aisyah menyebutkan yasumu hatta la naqula, ya, yasumu hatta naqula, kata Sayyidah Aisyah. Yasumu hatta naqula. Rasulullah itu bulan Sya'ban puasa hatta naqula, kata Sayyidah Aisyah, sehingga kami katakan la yuftiru, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak pernah berbuka. Artinya saking banyaknya melakukan puasa di dalam bulan Sya'ban. Akan tetapi di kesempatan yang lain juga wa yuftiru hatta naqula, kata Sayyidah Aisyah. Rasulullah yuftiru, berbuka, hatta naqula, sehingga kami katakan, kata Sayyidah Aisyah, la yasumu, bahwa beliau itu tidak pernah berpuasa. Ya, akan tetapi ya di hadis-hadis yang lain disebutkan bahwa Rasulullah sangat banyak melakukan puasa di dalam bulan Sya'ban. Sampai-sampai dikatakan yasumu sya'bana kullah, kata. Ya, seperti itu. Bahwa Rasulullah pernah berpuasa yasumu sya'bana kullahu. Berpuasa Rasulullah di bulan Sya'ban itu kullahu, semuanya. Full artinya Rasulullah berpuasa 1 bulan. Bahkan di hadis yang lain juga wa yasilu bihi Ramadan, sampai Rasulullah nyambung puasanya, bulan puasa Sya'ban berlanjut disambung dengan puasa Ramadan. Kita yang hari ini ya berada di hari yang ke-14 bulan Sya'ban. Artinya nanti malam ke-15 merupakan malam nisfu Sya'ban. Ya, malam nisfu Sya'ban merupakan salah satu malam yang istimewa. Malam di mana ketika seseorang berdoa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Asy-Syafi'i, ya, beliau mengatakan wa balaghana annahu kana yaqulu, ya, telah sampai kepada kami, kata Imam Asy-Syafi'i, annahu kana, ya, bahwasanya sesungguhnya ada, yaqulu, berkata Imam Asy-Syafi'i, inna du'a, sesungguhnya doa, yustajabu, mustajab, ya, kata Imam Syafi'i, doa mustajab, doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi khamsi layalin, ya, fi khamsi layalin, pada 5 malam. Imam Syafi'i mengatakan bahwa doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada 5 malam ini. Yang pertama adalah fi lailatil jumu'ati, ya, di malam Jumat. Jadi tiap-tiap malam Jumat jika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu walailatil adha, yaitu pada malam hari, ya, atau malam hari raya Idul Adha. Maka doa akan dikabulkan oleh Allah. Maka berdoalah kita di malam Idul Adha itu nantinya, mudah-mudahan kita dipanjangkan umur bisa bertemu dengan malam Idul Adha nantinya. Kemudian yang ketiga walailatil fitri, ya, yang ketiga doa yang akan mustajab, yang akan dikabulkan oleh Allah jika seseorang berdoa pada malam hari raya Idul Fitri. Ya, juga mudah-mudahan kita dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bertemu dengan malam hari raya Idul Fitri. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, doa yang akan dikabulkan atau mustajab, ya, jika seseorang berdoa ialah wa awwali lailatin min Rajab, ya, berdoa pada malam pertama bulan Rajab, maka doanya akan mustajab, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, doa yang mustajab yang akan dikabulkan oleh Allah adalah walailatin nisfi min Sya'ban, yaitu, ya, ketika seseorang berdoa pada malam nisfu Sya'ban. Ya, jadi besok malam Jumat, double nih berarti, ya. Doanya akan dikabulkan oleh Allah. Yang pertama malam Jumat, setiap malam Jumat, besok malam nisfu Sya'ban.
bertepatan juga dengan malam Jumat. Berarti ada dua di sini kategori. Yang pertama malam Jumat doa akan dikabulkan. Yang kedua adalah pada malam nisfu Sya'bannya. Ya, malam nisfu Sya'ban yang bertepatan dengan malam Jumat. Jadi mari nanti malam kita pergunakan malam nisfu Sya'ban itu dengan sebaik mungkin, dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan perbanyak amalan ibadah kita nanti malam, apapun saja itu ibadahnya. Yang mau ngaji Quran ya monggo silakan. Yang mau baca tasbih, tahmid, tahlil ya silakan. Yang mau memperbanyak baca sholawat ya silakan. Silakan monggo, yang bisa dilakukan ibadah apapun saja itu diperbolehkan, karena tidak ada amalan khusus yang bisa kita lakukan di dalam bulan Sya'ban, di dalam malam nisfu Sya'ban itu. Rasulullah tidak menyebutkan amalan khusus. Artinya boleh saja, ya, boleh saja kita melakukan ibadah apapun di malam nisfu Sya'ban nanti malam. Mudah-mudahan kita semua dibimbing, dimudahkan, dituntun oleh Allah untuk beribadah, ya, di malam nisfu Sya'ban nanti malam.